tengah kebutuhan pangan yang terus meningkat, dua sektor utama menjadi penopang hidup kita, pertanian dan peternakan. Tapi pernahkah Anda bertanya, mana sebenarnya yang lebih menjanjikan? Mana yang lebih menguntungkan, lebih stabil, dan lebih cocok untuk dijalankan? Hari ini, kita akan mengupas tuntas pertanian versus peternakan. Tanpa bias, tanpa mitos, hanya fakta dan realita di lapangan. Sejak ribuan tahun yang lalu, manusia membangun peradaban di atas dua fondasi utama, pertanian dan peternakan. Tanpa keduanya, tidak ada kota, tidak ada kerajaan, tidak ada teknologi, bahkan tidak ada sejarah. Namun di era modern ini, saat populasi dunia melonjak, iklim berubah, dan kebutuhan pangan semakin besar, pertanyaan besar mulai muncul. Siapa yang akan menjadi tulang punggung pangan dunia di masa depan? Pertanian atau peternakan? Mari kita telusuri lebih dalam. Ini adalah perbandingan paling lengkap, paling jujur, dan paling realistis antara dua sektor yang diam-diam menentukan masa depan umat manusia. Sejarah dan peran besar keduanya. Pertanian dan peternakan lahir dari kebutuhan paling dasar manusia, makan. Namun prosesnya berbeda. Pertanian lahir dari keinginan manusia menanam tanaman yang bisa dipanen secara pasti. Peternakan lahir dari kebutuhan akan sumber protein dan tenaga kerja. Di masa lalu, pertanian dan peternakan bukan dua hal terpisah. Keduanya tumbuh bersama dalam satu ekosistem. Tanaman menghasilkan pakan, ternak menghasilkan pupuk, sebuah siklus yang saling menguatkan. Tapi di era modern, keduanya berkembang menjadi industri besar yang bergerak pada jalur berbeda. Pertanian berpacu pada efisiensi lahan dan mekanisasi, sedangkan peternakan bergerak ke arah kualitas produk dan efisiensi pakan. Pertanian dunia menyumbang lebih dari 70% konsumsi karbohidrat manusia. Padi, jagung, gandum, singkong, kentang. Sementara peternakan menyumbang lebih dari 40% kebutuhan protein melalui daging, susu, telur, dan produk turunannya. Perbedaannya terlihat jelas. Pertanian bermain pada volume besar dan margin kecil. Peternakan bermain pada volume lebih kecil, tetapi dengan margin lebih tinggi. Namun secara ekonomi, keduanya memiliki kekuatan berbeda. Pertanian menyediakan makanan pokok, peternakan menyediakan makanan bernutrisi tinggi. Kedua sektor ini saling mengisi, bukan saling menyaingi. Meskipun seringkali masyarakat menganggap satu lebih penting dari yang lain. Biaya investasi awal. Saat seseorang ingin memulai usaha pangan, pertanyaan pertama biasanya adalah, berapa modalnya? Jawabannya sangat berbeda antara pertanian dan peternakan. Pertanian hadir dengan modal fleksibel. Pertanian bisa dimulai dengan modal sangat kecil. Bahkan seseorang dengan lahan 200 meter pun bisa memulai pertanian sayur-sayuran. Namun semakin profesional sebuah usaha, semakin besar pula modalnya. Terutama pada teknologi seperti greenhouse, irigasi tetes, peralatan, mekanisasi, drone spraying, cold storage, dan yang paling penting adalah lahan pertanian yang dari tahun ke tahun harganya kian meningkat. Tetapi secara umum, pertanian masih punya pintu masuk yang mudah. Peternakan modal lebih tinggi. Peternakan memerlukan modal tetap yang lebih berat. Tidak hanya hewan, tetapi juga fasilitas dan kontrol kesehatan. Modal besarnya berasal dari pembelian ternak, kandang tertutup, sistem pakan obat, vaksin, dan dokter hewan, manajemen limbah, dan pekerja harian. Peternakan tidak bisa dimulai sedikit-sedikit. Kalau mulai, harus langsung siap dengan sistem yang benar. Kesimpulannya, pertanian lebih mudah dimulai. Peternakan lebih mahal, tetapi potensi untungnya lebih tinggi. Risiko operasional. Dua sektor ini sama-sama penuh risiko, tapi jenis risikonya sangat berbeda. Risiko pertanian. Meskipun bertani bisa dimulai dengan modal yang kecil, tetapi risiko akan selalu ada dan menyebabkan kerugian bagi petani. Bukan hanya soal kerugian materi, tetapi juga rugi waktu dan tenaga. Berikut risiko yang umum terjadi pada usaha pertanian: perubahan cuaca dan iklim. Cuaca tidak menentu, kekeringan, banjir, angin kencang, dan perubahan musim dapat merusak tanaman dan menurunkan hasil panen secara drastis.
serangan hama dan penyakit. Hama seperti wereng, ulat, tikus, serta penyakit tanaman dapat menyebar cepat dan menyebabkan gagal panen jika tidak ditangani dengan baik. Fluktuasi harga pasar. Harga hasil panen sering tidak stabil. Ketika panen raya, harga cenderung turun dan membuat petani rugi. Akses pasar yang lemah. Banyak petani bergantung pada tengkulak atau tidak punya akses ke pasar besar, sehingga margin keuntungan menjadi kecil. Risiko gagal panen. Kombinasi cuaca buruk, hama, atau kesalahan teknis dapat menyebabkan tanaman tidak bisa dipanen sama sekali. Risiko peternakan. Risiko utama dan paling menakutkan adalah penyakit ternak. Dalam peternakan, penyakit seperti flu burung, PMK, brucellosis, atau antraks bisa menyebar sangat cepat. Masalahnya, satu hewan yang sakit bisa menular ke seluruh kandang. Peternak bisa kehilangan 50% sampai 100% populasi ternak hanya dalam beberapa hari. Belum lagi jika pemerintah menetapkan pemotongan massal, culling, peternak bisa kehilangan semua ternaknya walaupun sudah dirawat dengan baik. Inilah risiko terbesar. Penyakit tidak bisa diprediksi dan biaya pemulihan sangat mahal. Perbedaan utama risiko yang harus dihadapi peternak dan petani ada pada musim dan kesehatan. Dan keduanya sama-sama berat. Tenaga kerja, dan kebutuhan SDM. Pertanian dan peternakan juga berbeda dalam kebutuhan tenaga kerja. Pertanian lebih fleksibel, bisa dikerjakan musiman, dan banyak pekerjaan bisa dimodernisasi. Sedangkan peternakan tidak bisa ditinggalkan dan butuh pekerja harian. Ternak harus diberi makan, dibersihkan, dan diawasi setiap hari. Sistemnya tidak bisa berhenti. Ini membuat biaya tenaga kerja di peternakan sering lebih tinggi daripada pertanian. Potensi profit dan keuntungan. Sekarang, mari bicara hal yang paling banyak ditanyakan. Mana yang lebih menguntungkan antara pertanian atau peternakan? Pertanyaan ini sering muncul ketika seseorang ingin memulai usaha di sektor pangan. Tapi jawabannya tidak sesederhana yang kita kira. Pada usaha pertanian, modalnya kecil dan perputaran cepat. Namun harga sering fluktuatif. Harga cabai bisa Rp30.000 hari ini dan turun menjadi Rp10.000 minggu depan. Artinya, keuntungan bisa besar, tapi bisa juga sangat kecil. Sedangkan pada peternakan, modalnya besar tetapi perputaran cukup lama. Namun permintaan daging, telur, dan susu cenderung stabil. Harga jarang turun drastis seperti komoditas pertanian. Jika manajemen pakan dan kesehatan hewan baik, keuntungan bisa konsisten dan berulang. Banyak peternak ayam petelur misalnya, mampu mendapatkan keuntungan stabil setiap bulan, sesuatu yang jarang ditemui dalam pertanian sayur atau buah. Jadi, mana yang lebih menguntungkan? Jika Anda ingin modal kecil dan perputaran cepat, pertanian bisa menjadi pilihan yang tepat. Tapi kalau Anda ingin pendapatan lebih stabil dan jangka panjang, peternakan biasanya lebih menguntungkan. Asal manajemen bagus dan modal awal cukup. Pada akhirnya, yang paling menguntungkan bukan sektor mana, tetapi bagaimana Anda mengelolanya. Dengan ilmu yang tepat, pertanian bisa kaya, peternakan bisa kaya. Tanpa ilmu, keduanya bisa merugi. Dampak terhadap lingkungan. Pertanian dan peternakan sama-sama memengaruhi lingkungan, tetapi efeknya berbeda. Pada pertanian, penggunaan pupuk kimia berlebih menurunkan kualitas tanah, pestisida mencemari sungai, irigasi intensif bisa menguras air tanah. Namun, pertanian modern telah menghasilkan banyak solusi. Hidroponik, vertikultur, organik, dan teknik konservasi tanah. Sedangkan pada peternakan, produksi gas metana yang tinggi, terutama sapi. Limbah ternak yang tidak dikelola mencemari lingkungan, kebutuhan pakan ternak yang membutuhkan lahan luas, dan emisi CO2 yang cukup besar. Di banyak negara, peternakan menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca yang signifikan. Secara umum, dampak pertanian lebih bisa dikendalikan. Dampak peternakan lebih sulit dikelola tanpa teknologi. Siapa yang akan menang di masa depan? Dunia berubah, iklim berubah,
teknologi berkembang cepat, dan kebutuhan pangan terus bertambah. Pertanyaannya, pertanian atau peternakan? Mana yang akan menguasai masa depan? Jawabannya, keduanya. Bukan salah satunya. Pertanian menyediakan makanan pokok untuk bertahan hidup. Peternakan menyediakan protein untuk berkembang, tumbuh, dan sehat. Yang berubah bukan kebutuhan, tetapi cara memproduksinya. Pertanian akan terus didorong otomasi, drone, hidroponik, dan robot panen. Peternakan akan bertransformasi menuju precision farming, bahkan daging dari laboratorium. Masa depan bukan memilih pertanian atau peternakan. Masa depan adalah sistem pangan terpadu, di mana keduanya saling mendukung, saling melengkapi, dan saling menguatkan. Penutup, kita hidup pada zaman di mana makanan tidak hanya soal menanam atau membesarkan hewan, tapi soal inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan. Pertanyaannya bukan lagi mana yang lebih untung, tetapi mana yang lebih siap beradaptasi, dan itu ada di tangan para petani dan peternak masa kini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya.